Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Karena saya kalau pakai sarung berarti baru turun dari masjid, jadi saya sambil merokok ya. Untuk malam ini saya akan berbicara mistis, bicara gaib tentang PP. Yang percaya silakan disimak, yang nggak percaya jangan ditonton ya, karena kita hidup itu di antara berdampingan dengan alam kegaiban. Saya bukan ahli gaib, tapi saya punya teman-teman dekat, tentunya orang-orang yang juga ahli di bidang itu. Oke, saya akan cerita juga. Sebetulnya saya cerita ini juga gemetar saya, ngeri-ngeri sedap. Apakah pantas saya ceritakan atau tidak, apakah ini harus saya sampaikan atau enggak, itu pun saya ragu dan bimbang. Tapi saya orangnya kan enggak sabaran, kerasa gerusuk, dan saya orangnya tidak bisa tertutup, terbuka lebar selebar-lebarnya, karena kepercayaan orang pun enggak sama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ya kan. Saya akan sampaikan, walaupun ini dakdikduk ataupun gemetaran, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga kejadian-kejadian sedikit kisah saya, diambil hikmahnya saja ya. BTC itu koin yang terseleksi alam, hubungannya dengan rizki, bukan koin sembarang koin. Kejadiannya sudah diseleksi alam, seperti batu cincin permata, seperti apapun yang memang terjadi dengan kehendak alam, maka terjadilah BTC dengan harga dulu sekelas meme coin, sekarang harganya miliaran. Tidak bisa itu terjadi dengan kehendak manusia, di luar nalar. Itu kehendak sudah dari alam. Dan muncul lagi, ini kisah misteri PP menurut saya, tapi kalian harus riset sendiri ya, risiko masing-masing. Tetap duyuan riset dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan bisa memble. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Tidak semerta-merta saya membahas PP sampai 3 tahun lebih tanpa dituntun, tanpa diseleksi alam. Jangankan membahas satu koin, YouTuber yang lain ya, yang membahas koin, macam-macam koin, bahkan di endorse, itu pun di saat kripto lagi sepi, lagi turun, pada menghilang. Apakah enggak jenuh membahas koin PP, satu koin sampai 3 tahun lebih tanpa ada yang bayar, tanpa debtnya kenal? Apakah ini bukan seleksi alam? Apakah ini kemauan saya? Ini tuntunan alam untuk merubah orang-orang yang tidak punya uang jadi punya uang. Sudah terjadi yang ikut saya, rezeki kalian yang terseleksi alam ikut saya tahun 2023. Di tahun 2024 ada yang cuan 1,7 miliar. Ada yang dari Lampung beli rumah, beli mobil, koinnya sekarang masih 2 miliar padahal sudah cuan miliaran. Itu terjadi bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya pasti ingin gonta-ganti koin. Oke ya. Kemudian saya akan lanjut juga, walaupun pahit, ini saya sampaikan tentang keluargaku. Mas Bro ditinggal istri pun sebetulnya kembali dengan yang pertama itu sudah males. Terus terang, demi Tuhan di hati saya itu udah males. Karena apa? Satu, kalau nanti rujuk kembali satu rumah, pasti akan terjadi suatu saat ada selisih, pasti diungkit-ungkit bahwa saya pernah nicipi
orang lain. Kasarannya saya sudah pernah menikah lagi, itu pasti akan jadi masalah. Akan tetapi saya tidak bisa memilih, saya harus kembali dengan yang lama. Ibarat macan tidur sudah dibangunin, udah bangunin macan tidur, kalau orang Jawa bilang takbir sudah dibuka. Takbir sudah dibuka, cinta sejati logro, istri yang pertama. Macan sudah dibangunin, harimau tidur sudah dibangunin, takbir sudah dibuka. Saya apapun yang terjadi pasti yang terbaik dengan yang lama. Bukan saya mengikuti hawa nafsu cari yang baru. Dan kebetulan ini bukan salah saya juga. Yang baru kemarin nikah sekitar 3-5 bulan, ketika akan nikah resmi, dia sudah aneh-aneh macam-macam, sudah ada pilihan yang lain, dan saya sebetulnya kasihan mau nolong dia, membantu dia, pilih aja orang yang salah. Tapi mau dibilang apa, sudah pilihan dia, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan sudah memberikan banyak informasi tapi nggak didengar ya. Kalau bisa sih nikah dengan orang yang nyata, yang ada wujudnya, orang dekat-dekat kampung dia saja, itu lebih, saya rasakan lebih tidak berhalu, lebih fakta. Tapi kita bukan siapa-siapanya lagi, dan kebetulan bubaran perpisahan ini pun dikehendaki dari dia sendiri. Jadi saya nggak meninggalkan dia, bahkan kemarin mau lebaran pun saya ajak rujuk, pas kebetulan dia sudah nggak mau. Dan baru-baru ini saya ketemu seorang yang hebat, ibaratnya itu memberikan informasi sedetil-detilnya harus kembali dengan yang lama, karena macan tidur sudah dibangunin, takbir sudah dibuka, masa kita akan tentang? Terjumuslah saya bagi orang Jawa begitu, yang percaya aja ya. Kemudian mengenai PP yang terseleksi alam, nanti juga akan saya tanyakan, ada jadwal kalau nggak besok sore, minggu sore. Itu pun mudah-mudahan berhasil, belum tentu berhasil. Karena apa? Saat tadi mendatangin sore orang terdekat dia, itu maksud kedatangan saya ke sana pun sudah diketahui sama beliau. Dan orang yang ketemu beliau bukan orang-orang yang sembarangan. Banyak yang ke sana ditolak mentah-mentah. Kalau kondisi nggak bersih, kondisi kotor, kesalahan dibuat sendiri, maksiat, orang-orang yang nggak beres, di sana nggak akan diterima dan tidak akan pernah ketemu. Saya tadi juga sambil dak-diduk karena permasalahan saya ke sana akadnya permasalahan keluarga Mas Bro, bagaimana yang benar ke depannya, akan dibantu menarik istri yang pertama itu. Jadi itulah, walaupun saya sambil sedih sebetulnya juga, yang kedua juga kasihan harus perlu dibantu, akan tetapi inilah yang terjadi. Macan tidur sudah dibangunkan, takbir sudah dibuka, sudah kelihatan. Masa kita mau terobos jalan jurang, kan nggak mungkin ya. Kemudian sebetulnya kan masalah keluarga yang saya akadnya saya ke sana, tapi ini mencerempet ke PP. Mencerempet ke PP dalam arti demi kemaslahatan orang banyak, mudah-mudahan mau dijawab sama beliau besok, mudah-mudahan bisa dijawab di pucuknya di harga berapa. Sebelum kita lahir pun sebetulnya sudah tertuliskan, tergariskan, BTC nanti sekian, PNB sekian, PP sekian. Alangkah apakah kita salah sababiah menanyakan orang yang ahli situ. Dan saya juga pernah di teman grup, bukan orang sembarangan juga, punya jabatan di grup saya itu, tapi sekarang udah keluar dari Pekalongan sana. Itu dia punya susu yang hebat-hebat juga. Dikenalkan sama saya melalui WA, belum apa-apa, syaratnya ini, pokoknya maharnya ini, belum apa-apa, ujung-ujungnya fulus. Saya mundur, ini nggak beres. Kalau ini tidak ada pasien di sana, tidak ada orang
diterima di sana nggak ada. Orang yang beruntung saja yang ketemu, ya. Dia menolong sebetulnya ketika permasalahan yang memang orang membutuhkan dan betul-betul dibutuhkan dan perlu dibantu orang yang baik bersih, maka akan dibantu. Jadi orang nggak punya, orang susah umpamanya, ataupun orang dijahati dengan santet teluh ataupun jin, yaitu mereka garap dibantu dengan cuma-cuma gitu. Dan ini karena PP ini menyangkut kemaslahatan orang banyak, ya saya akan berbagai macam cara ngomongnya gimana, saya kan orangnya berani tapi pretelin semua apapun. Saya di Jakarta banyak juga ketemu orang-orang yang hebat-hebat, kapan susu ada dari Bandung, Jakarta, dari Banten, saya juga punya teman di Banten juga. Akan tetapi sejauh ini belum di Pekalongan susu ini, tapi sejauh ini saya baru kagum dengan yang satu orang ini yang baru ketemu ini. Itu berbeda sekali, tidak fulus-fulusan, membantu niat ikhlas, dan kemampuannya di atas rata-rata orang yang saya temuin itu dengan detailnya. Mudah-mudahan harapan kita semua mau membahas, mau ngasih tahu PP. Tapi kalau di YouTube sendiri saya nggak berani nge-share, nanti takutnya banyak salah paham. Tetap yang saya akan kasih info di dalam grup sinyal saya. Kalau di YouTube paling nanti saya memberikan info saja saat TP saya gemboran pakai corong toa speaker saya ini nanti. TP ya, mau TP ya, alhamdulillah. Belum mau TP ya, nanti terserah dia. Yang penting saya akan bagi nanti saat TP saya akan kasih info, ya. Terseleksi alam dalam arti yang terjadi di dalam dunia ini, ranting yang patah pun sudah tertuliskan dalam kitabnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kejadian-kejadian besar yang menyangkut rizki, yang menyangkut orang banyak, pertandingan di kripto grup ini hari ini khusus berbicara mistis, misteri, paranormal, bukan paranoid, ya. Ya sekali-kali bahas itu, karena sebetulnya saya juga dari PS1 juga ya di yang namanya di kebatinan juga diajarkan juga, tapi kan saya jarang ngomong-ngomong di sini. Tapi ini karena sudah genting final, banyak orang yang sangkut, sudah waktunya tahun 2026 ini dikatakan super cycle siklus bull besar, dan ETH diperkirakan 200 juta. Ya bisa jadi, kalau alam sudah berkehendak bisa jadi. Dan PP ini saya bahas sudah 3 tahun lebih, dan saya nggak bosen, kok yang nonton nggak bosen, kok koinnya masih bertahan, koinnya kok masih ada, kok malah akan di ETF kan, kok GZ ada di sini, kapitalisasinya kok terbesar di antara meme koin yang baru hancur semua, ya toh, kok akan di ETF kan. Dan yang lain sudah kehantam semua, bahkan koin-koin real project sekelas Polygon, sekelas yang lain pun kalah dengan PP. Sekarang rankingnya 44, 0,071 harganya, dengan kapitalisasi mendekati 30 triliun, dengan holder yang meningkat terus. Ya kurang apa? Ya, PP masih terasa sangat diremehkan, bukan berarti harganya akan langsung melonjak gratis besok. Akan tetapi kondisi saat ini mengingatkan saya pada periode tenang sebelum koin ini tiba-tiba melesat terbang tinggi kembali, ya. Jadi harus sabar. Kita akan baca juga ini sedikit. PP masih terasa sangat diremehkan, bukan berarti harganya akan langsung melonjak gratis besok, tapi kondisi saat ini mengingatkan saya pada periode tenang sebelum koin-koin meme tiba-tiba bangkit kembali. Antusiasme mereda, volume mendingin, orang-orang beralih ke drama-drama yang lebih baru, ya, drama-drama yang koin-koin baru. Namun terlepas dari semua itu, PP tetap menarik perhatian, dan itulah hal terpenting dalam koin meme. Semua orang di dunia kripto tahu PP sebagian besar koin meme. Setelah 1 kali kenaikan besar, PP tidak melakukannya, tekanan jual juga terasa jauh lebih lemah akhir-akhir ini.
Ini bukan lagi rasa takut, lebih seperti pasar yang menunggu momentum kembali. Jika BTC tetap kuat dan altcoin terus memanas, saya benar-benar berpikir PP akan menjadi salah satu koin meme pertama yang akan kembali diinvestasikan orang. Ya, diinvestasikan orang. Mudah-mudahan bukan setan ya. Mungkin itu aja. Jadi nggak sembarangan sih PP ini sebetulnya. Ya itu hari ini penuh mistis dengan misteri-misteri Gunung Merapi atau Gunung Merbabu. Pokoknya tumblek-blek di sini. 3 tahun lebih bahas PP kok tidak bosen, yang nonton tidak bosen, yang ngoceh saya tidak bosen. Itu bukan kehendak kita semua, sudah kehendak alam. Mampu menendang koin-koin terseleksi, koin-koin yang lain seperti PP ini kan rankingnya 44 ya. Kalian harus masuk di indeks itu kayaknya akan 4 juta akan masuk nanti saat bull ya. ETH digadang-gadang 200 juta, bisa juga nanti 100 juta digunting, makanya masuk sekarang ya. Kan biasanya kan kayak gitu, kayak Shiba dulu 1 sen 140 perak, nggak taunya 1 rupiah 1,3 sudah digunting ya. BNB udah 12 juta saya sampaikan sebelum sampai 10 juta kurang. Opoto Solana 1,4 sudah saya infokan. Cardano hajar mumpung belum terbang tinggi, yang bagus-bagus obral. Uniswap ya, Near Protocol AI, Aster CoinDesk, PP44 rankingnya menghantam Ripple USD. Komputer internet juga ketendang. Ethereum Classic, token Bitget, token KuCoin ya, DX, kemudian Ethena, kemudian Algorand, Cosmos, Polygon semua juga kalah dengan PP. Arbitrum juga kendor ya. Kalian bisa masuk fund juga. Oke ya, saya rasa udah panjang lebar untuk kalian semua. Rokok udah habis 1 batang. Yang jelas yang percaya dipercaya, yang tidak percaya jangan. Semua koin terseleksi alam yang pertama ada di PP, di BTC, dan ini PP akan saya rasakan menjadi besar. Nanti di berapa penjualan kan saya kasih paket speaker toa. Mudah-mudahan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Besok akan bertemu lagi. Mudah-mudahan mau memberikan info di berapalah koin untuk di TP ya. Tapi tetap dia riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Info malam ini seleneh, bau-bau spiritual, bau-bau mistis ya. Kita pun dilahirkan secara gaib toh. Tahu-tahu bapak sama ibu goyang apa itu, goyang malam, kata lagu DJ itu ya, goyang malam di kamar tidur ya. Tahu-tahu di tes pen apa namanya, lo kok negatif positif, tahu-tahu bunting toh. Setelah itu oe ya, belum bisa ngomong ya, kok bisa ngomong. Lama-lama bisa macam-macam. Itulah yang namanya barang kegaiban yang nyata. Yang lebih jelas kalau yang munafik, angin tuh, lihat tuh, kalian tiap hari nggak makan angin mati. Kelihatan nggak angin ya? Nggak kelihatan ya. Itu gaib yang di samping kita itu angin sebetulnya. Oke ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Cos.